Dewa medis terkuat. Bab 191 Kejutan. Kisah menjentikkan rambut di kepalanya yang baru saja terganggu oleh aliran udara, dan ekspresi ganas muncul di sudut mulutnya. Seberapa kuat dirimu? Kau bahkan tidak layak membawakan sepatuku. Hati tuan tertua keluarga Han bergetar, seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali, dan keringat dingin membasahi pakaian di punggungnya. Siapa kamu? Aku adalah seseorang yang tidak bisa kau ganggu. Begitu dia selesai berbicara, Kisah mengetukkan kakinya pelan dan tubuhnya langsung lenyap dari tempatnya. Sialan. Tidak. Lari. Tanpa berkata sepatah kata pun, lelaki tua itu segera melarikan diri dari tempat itu dan berlari menuju laut. Dia sudah takut. Kisah sama sekali bukan seniman bela diri biasa. Kekuatan lawan benar-benar melampaui pemahamannya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Kisah begitu kuat. Tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak melarikan diri, Kisah pasti akan membunuhnya. Pada saat ini, lelaki tua itu berharap ia bisa memotong-motong Han Xuanze menjadi beberapa bagian dan mengulitinya hidup-hidup. Kamu bilang kamu tidak ada kerjaan, kenapa kamu tidak cari wanita yang bisa menemanimu bermain? Mengapa Anda ingin memprovokasi orang seperti Xiao Chen dan Kisah? Apakah kamu tidak mencari kematian? Jika Anda tidak ingin hidup, mengapa Anda tidak melompat dari gedung saja? Jangan libatkan seluruh keluarga Han. Namun, saat ia tengah melamun, tiba-tiba sebuah tawa pelan terdengar pelan di telinganya. Kamu larinya pelan banget, kenapa aku tidak mengantarmu saja? Orang tua itu gemetar dan menoleh ke belakang. Kisah benar-benar terbang dekat dengan kepalanya. Kecepatannya bahkan lebih cepat dariku. Tidak, tidak. Setelah berteriak, seluruh langit berangsur-angsur menjadi cerah kembali. Pada saat ini, di sisi lain, Tuan Han juga meminta anak buahnya untuk menerbangkan helikopter kembali ke rumah. Tuan, bukankah kita perlu pergi ke sana dan melihatnya? Pasti seru melihat Tuan membunuh Xiao Chen, kan? Sayang sekali kita tidak bisa melihat pemandangan yang begitu seru. Tuan Han mendengus dingin dan memutar matanya. Kau tahu, siapa kakak tertuaku? Dia adalah dewa bela diri. Xiao Chen itu bahkan tidak layak membawa sepatunya. Kakak tertuaku bisa membunuh semut hanya dengan satu jari. Sekarang, kurasa dia sudah berurusan dengan Xiao Chen dan membawa Xuanze pulang. Jika kita bergegas ke Hotel Wanghai sekarang, kita hanya akan kembali dengan tangan hampa. Satu-satunya pilihan yang tepat adalah pulang. Pelayan keluarga Han tidak bisa menahan diri untuk mengangguk, dengan sedikit kerinduan di matanya. Apa yang dikatakan lelaki tua itu benar. Dengan kekuatan guru tertua, aku khawatir pertempuran ini sudah berakhir saat ini. Ayo kembali sekarang. Pak Tua Han mengangguk, dengan tatapan bangga yang tak terbendung di matanya. Xiao Chen, tidak peduli seberapa banyak kau berencana, kau tidak pernah menyangka bahwa keluarga Hanku masih memiliki kartu truf, kan? Dengan adanya kakak tertuaku, tak seorang pun dapat menandingi keluarga Hanku. Ketika dia tiba di rumah keluarga Han, Namong Chaiyun dan generasi muda lainnya segera maju dan bertanya. Ayah, apa yang terjadi? Apakah paman melakukan sesuatu? Tuan Tua Han meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tersenyum dingin. Apa yang kau bicarakan? Aku ini saudara kandungnya. Jika aku mengundangnya, dia tidak akan keluar. Lagi pula, pihak lain telah menyerang anak-anak keluarga Hanku. Pamanmu sangat mencintaiku dalam hidupnya, jadi dia pasti tidak akan tinggal diam dan melihat keturunanku. Semua orang mengangguk. Karena paman bersedia membantu, maka masalah ini pasti sudah terselesaikan. Tuan Han mengangguk dan berbicara lagi. Chaiyun, jangan khawatir. Dengan bantuan pamanmu, Xuanze akan aman dan sehat. Tunggu saja di rumah. Aku berani mengatakan bahwa dalam 10 menit, Xuanze akan kembali ke keluarga Han kita. Paling tidak, dia akan meneleponmu untuk memberitahu bahwa dia aman. Namong Chaiyun mengangguk. Jika memang begitu, maka itu yang terbaik. Jika tidak terjadi apa-apa pada anakku, aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya, aku tidak akan pernah membiarkannya. Tuan Han tersenyum. Chaiyun, jangan khawatir. Meskipun kakak laki-lakiku jauh lebih rendah dari keluarga Namongmu, sudah pasti mudah baginya untuk berurusan dengan seorang Xiao Chen. Namun, saat kata-kata itu keluar, disertai suara, plop, yang tumpul, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Ketika menoleh ke belakang, saya melihat sesosok mayat dengan dada tertusuk, tergeletak di tanah, dengan mata tak bernyawa. Jelas sekali dia sudah mati. Mata Pak Tua Han langsung memerah,
lalu dia berlari dengan marah sambil mendekap tubuh lelaki itu dalam pelukannya. Kakak, kakak, apa kabar? Kok bisa begini? Siapa dia? Siapa yang membunuh kakakku? Ah, dia hampir menjadi gila. Kakak tertuanya sendiri, pendukung paling kuat bagi seluruh keluarga Han. Paman Han, yang berada di tingkat dewa bela diri, tadi penuh dengan kekuatan dan vitalitas, tetapi dalam sekejap mata, dalam waktu kurang dari setengah jam, ia berubah menjadi mayat yang kaku. Ya Tuhan, apakah ini salah? Lihat, ada seseorang di langit. Tidak seorang pun tahu siapa yang berteriak, tetapi semua orang menatap sosok di langit. Saat pandangan mata mereka bertemu, semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil hebat. Menakutkan sekali. Penampilan macam apa itu? Dia penuh dengan sikap acuh tak acuh, seolah-olah semua makhluk hidup hanyalah sekelompok semut di matanya. Apakah kamu Xiao Chen? Pihak lain mendengus dingin dan berkata, aku bukan kaisar, aku hanya bawahannya. Aku akan mengembalikan tubuh anjing tua ini kepadamu. Selain itu, izinkan aku mengingatkanmu bahwa aku hanya akan membunuh satu orang hari ini. Jika aku tidak memiliki 300 miliar sebelum siang besok, aku akan membunuh 10. Lalu 100. Jika keluarga Hanmu tidak membayar, kamu tidak perlu hidup di dunia ini lagi. Setelah berkata demikian, dia mendengus dingin, berbalik dan pergi. Pada saat ini, semua orang yang hadir terjerumus dalam kesedihan, kemarahan, dan keputusasaan. Malu. Ini sungguh memalukan. Keluarga nomor 1 di Wanghai benar-benar terancam. Jika ini terbongkar, bagaimana keluarga Han masih punya muka untuk tetap tinggal di Wanghai? Tuan Han mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya. Cai Yun, kali ini, aku benar-benar harus meminta bantuanmu, Namong. Hidup dan mati keluarga Hanku bergantung pada keluarga Namongmu. Pada saat ini, dia telah membuang semua harga dirinya. Keluarga Han tidak punya jalan keluar lagi. Bahkan Dewa Bela Diri tidak dapat berbuat apa-apa kepada Xiao Chen jika mereka terus seperti ini. Aku takut seluruh keluarga Han akan dibunuhnya. Kita harus meminta Pak Tuan Namong untuk mengambil tindakan dan melihat apakah dia bisa menghadapi Xiao Chen. Hanya dengan cara inilah keluarga Han dapat memperoleh kesempatan terakhir untuk bertahan hidup. Bab 192, Pertempuran Terakhir. Malam itu, seluruh keluarga Han tidak makan, dan tidak bisa makan. Hal besar terjadi pada keluarga Han. Bahkan guru tertua pun terbunuh. Status keluarga Han sudah terancam. Dalam keadaan seperti itu, makanan yang paling lezat sekalipun tidak akan begitu lezat. Dan yang paling penting, Xiao Chen masih memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu. Siapa yang tahu kapan dia akan datang untuk membunuh orang? Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan dia bunuh? Seluruh keluarga Han, semua keturunan langsung, bahkan tidak berani tidur, karena takut ditusuk di leher saat tidur dan mati dengan tidak jelas. Namong Cai Yun, di bawah harapan besar semua orang di keluarga Han, akhirnya menghubungi nomor keluarga Namong. Halo, apakah ini Xiao Hu? Saya bibimu Cai Yun. Oh, kenapa bibi Cai Yun meneleponku saat ini? Xiao Hu, kakekmu dan kakak laki-lakiku semuanya ada di kamp. Aku tidak bisa masuk. Bisakah kau membantuku menyampaikan pesan? Kirim pesan. Oke, tidak masalah. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Jika tidak terlalu merepotkan, aku bisa datang dan membantumu menyelesaikannya. Aku baru saja dipromosikan menjadi Santo Bela Diri Bintang 10, dan aku hanya selangkah lagi untuk dipromosikan ke alam Dewa Bela Diri. Namong Cai Yun tersenyum pahit. Xiao Hu, aku khawatir kamu tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Kamu harus meminta kakekmu dan yang lainnya untuk turun tangan. Oh, siapa orang ini? Dia begitu kuat sehingga bahkan aku tidak bisa mengalahkannya. Namanya Xiao Chen, dia adalah seorang kultivator dari Jiangbei. Dia menangkap Xie dan ingin memaksa keluarga Han kita untuk memberinya 300 miliar. Astaga! Apa yang baru saja kau katakan? Terdengar suara gemuruh yang mengejutkan dari telepon. Namong Cai Yun mengira Namong Hu terkejut mendengar angka 300 miliar, jadi dia berbicara lagi. Dia ingin keluarga Han kita memberinya 300 miliar. Bukan yang ini, tapi yang sebelumnya. Kalimat sebelumnya. Namong Cai Yun sedikit bingung ketika mendengar ini, tetapi dia segera sadar dan berbicara lagi. Oh, kau bertanya namanya, kan? Namanya Xiao Chen. Xiao Chen. Dari Jiangbei. Apakah dia membawa seorang gadis kecil? Ya. Aku tidak menyangka bahwa kau, Xiao Hu, benar-benar mengenalnya.
Ini sungguh kebetulan. Apa kau punya ide? Biarkan dia membebaskan Xuanze. Jangan khawatir. Bibi, aku tidak punya kemampuan itu. Selain itu, aku ingin bertanya padamu, kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Apakah Xuanze memprovokasi dia? Namong Chaiyun dan semua anggota keluarga Han yang menunggu di depan telepon tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Seketika, Namong Chaiyun memaksakan senyum dan bertanya, "Ada apa? Kenapa kamu bicara seperti itu?" Di ujung telepon, Namong Hu tersenyum pahit dan berkata, "Bibi, aku langsung tahu bahwa Xuanze pasti telah memprovokasi dia. Lagi pula, keluarga Hanmu tidak tahu identitasnya, kan? Identitas macam apa yang dimiliki Xiao Chen? Dia hanya seorang kultivator biasa dari Jiangbei. Seberapa hebat dia? Apakah dia bisa dibandingkan dengan keluarga Namong kita? Mampu." Namong Hu berbicara dengan ringan, dan semua orang di keluarga Han terkejut. "Ya Tuhan, apakah ada orang di dunia ini yang mampu melawan keluarga Namong? Apakah kamu bercanda? Tidak perlu banyak bicara tentang kekayaan dan status keluarga Namong. Ada juga legiun wilayah selatan di belakang mereka. Terlebih lagi, lelaki tua Namong Chenlong telah mencapai tingkat kaisar bela diri di antara para pendekar. Kekuatan yang luar biasa. Dilihat dari seluruh dunia, mereka dapat menduduki peringkat teratas." Namong Chaiyun, dengan paksa menahan keterkejutannya, dan bertanya lagi. "Siapakah Xiao Chen itu? Mungkinkah dia berasal dari salah satu keluarga lainnya?" Namun, tidak ada keluarga dengan nama keluarga Xiao di antara 9 keluarga besar. Saya tidak begitu jelas tentang situasi spesifiknya. Identitas Xiao Chen adalah rahasia besar. Di seluruh negara Yan, selain dari pasukan ke-9 dan kelompok naga, hanya sedikit orang yang mengetahui identitas aslinya. Terlebih lagi, bahkan kami hanya mengetahui segalanya tentangnya dalam 6 bulan terakhir. Beberapa waktu lalu, dia pergi ke Goryeo sendirian dan membunuh puluhan orang bijak bela diri Goryeo serta menghancurkan seluruh garis pertahanan pesisir Goryeo. Dia bahkan mengalahkan 5 dewa bela diri Goryeo dengan sangat keras sehingga mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia memaksa mereka untuk memotong satu lengan masing-masing agar bisa bertahan hidup. Setelah insiden Gaoli, tim naga bersiap untuk meredam antusiasme Xiao Chen. Tim penilai tim naga secara pribadi mengadili Xiao Chen. Coba tebak apa yang terjadi. Pasukan Dewa Perang mengeluarkan perintah Dewa Perang. Keempat kaisar bela diri yang agung kembali pada saat yang sama untuk melindungi Xiao Chen. Dulu, di Jiangnan, ada sebuah keluarga yang memiliki kekayaan ratusan miliar yang menyinggung Xiao Chen. 4 kaisar bela diri yang hebat muncul pada saat yang sama dan memusnahkan keluarga itu. Mereka juga merusak dewa bela diri Xie dari Legiun Perbatasan Selatan kita. Akhir-akhir ini, setiap kali aku mendengar nama anak ini, aku tahu tidak akan terjadi hal baik. Bibi, begitu Bibi membuka mulut, aku tahu Xuanze mungkin telah memprovokasi Xiao Chen. Sebenarnya, akan lebih baik jika Bibi tidak memprovokasinya. Orang selevelnya tidak akan dengan mudah membuat masalah untukmu. Namun, begitu Bibi memprovokasinya, pada dasarnya itu akan menjadi hukuman mati. Pada saat ini, semua orang di aula keluarga Han ketakutan di tempat. Seluruh aula sunyi senyap bagaikan genangan air. Tidak heran. Pantas saja Xiao Chen begitu sombong. Tidak heran, keluarga Han tidak memiliki kekuatan untuk melawan Xiao Chen. Tidak heran Xiao Chen masih tidak takut meskipun dia tahu bahwa keluarga Namong berada di belakang keluarga Han. Bocah ini, ternyata dia benar-benar punya kemampuan itu. Patua Han terjatuh ke tanah, mukanya sepucat lilin. Beberapa generasi muda keluarga Han begitu ketakutan hingga mereka mengompol setelah mendengar berita tersebut. Kuat sekali. Apa yang dilakukan Xiao Chen sudah cukup untuk disebut sebagai legenda. Lucunya, keluarga Han berani menyinggung perasaannya. Pada saat ini, banyak orang sangat menyesali tindakan mereka hingga usus mereka berubah menjadi hijau, dan mereka sangat membenci Han Xuanze. Bagaimana kamu bisa begitu buta? Mengapa Anda tidak menyinggung orang lain? Mengapa Anda menyinggung orang itu? Rumput. Tuan Tua Han putus asa dan tersenyum pahit, berkata, "Aku tidak pernah menyangka bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu. Keluarga Hanku dalam masalah kali ini. Aku tidak berdaya. Chaiyun, tanyakan pada orang tuamu apakah dia bisa menyelamatkan Xuanze. Masalah ini bukan lagi sesuatu yang bisa melibatkan keluarga Han kita." Dia mendesah pelan, berbalik, ditopang tongkatnya, dan berjalan keluar. Tak seorang pun menghentikannya, dan tak seorang pun menghiburnya. Kali ini,
Tidak ada seorang pun di seluruh keluarga Han yang dapat melindungi diri mereka sendiri. Punggung Tuan Han menjadi semakin bungkuk. Namong Chaiyun menggertakkan giginya dan berkata, Xiao Hu, Xuanze telah ditangkap olehnya. Hidupnya dalam bahaya setiap saat. Aku hanya punya satu putra. Apapun yang terjadi, kamu harus menemukan cara untuk meminta kakekmu datang dan menyelamatkan Xuanze. Jika Xuanze mati, aku tidak akan bisa hidup lagi. Bersambung.